Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Adi Winata selaku Kepala SD Negeri 3 Wai Serdang, Bapak Ibu Guru Dewan Guru SD 3 Wai Serdang yang berbahagia. Alhamdulillah syukur di siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka diseminasi budaya positif di SD Negeri 3 Wai Serdang. Kegiatan ini dalam rangka aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak. Ya, baiklah, di sini akan saya bacakan susunan acara aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri 3 Wai Serdang 20 Agustus 2024. Acara yang pertama pembukaan, berikutnya materi, selanjutnya materi disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, tanya jawab, dan terakhir refleksi. Agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, mari kita buka dengan melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan acara berikutnya pembukaan, sambutan sekaligus pembukaan oleh Bapak Adi Winata. Kepada Bapak Adi Winata saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 3 Wai Serdang yang saya hormati, bil khusus Bapak Ibu calon guru penggerak
SD Negeri 3 Wai Serdang saya banggakan. Pada kesempatan ini adalah proses aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri 3 Wai Serdang sebagai kelengkapan administrasi untuk kegiatan calon guru penggerak. Mudah-mudahan di awal kegiatan ini semua kegiatan dimudahkan, dilancarkan, tidak ada hambatan sehingga proses GGP dari SD 3 Wai Serdang ini akan lebih mudah mencapai ataupun menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan harapannya setelah selesai dan mendapatkan sertifikat dari GGP, Bapak Ibu sekalian bisa menerapkan untuk selamanya. Jadi bukan hanya sekedar mendapatkan predikat guru penggerak, itu harapan saya. Sehingga sekolah kita benar-benar bisa menjadi sekolah favorit ataupun sekolah pilihan dari masyarakat di Bumi Harapan dan di desa-desa sekitarnya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini resmi saya buka. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi semangat untuk Bapak Ibu GGP dan untuk menjadi motivasi Bapak Ibu guru yang belum mendaftar untuk GGP. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Adi Minato yang telah membuka dan memberikan sambutannya pada kegiatan diseminasi kita hari ini. Jadi Bapak Ibu, diseminasi budaya positif ini kegiatan seperti yang kita ketahui bersama. Jadi calon guru penggerak di sekolah kita ada 4 ya, yaitu Ibu Retno Susilowati, Ibu Dian Novitasari, Ibu Tri Nursanti, dan saya sendiri Heria. Ini kegiatan kita ya, pembukaan, kemudian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian penyampaian materi, tanya jawab dan refleksi, kemudian penutup. Yuk kita senyum selama 30 detik dulu untuk merefleksi. Senyumnya senyum yang tulus ya, dari hati kita. Jadi biar kegiatan kita dapat kita nanti ambil pelajarannya bersama dan mudah-mudahan memberikan kebermanfaatan untuk diri kita juga untuk sekolah kita ke depannya. Ini kesepakatan kelas kita hari ini, menjadi pendengar yang baik, menghargai pendapat peserta, memberikan kesempatan berbicara. Apa ada yang mau ditambahkan? Mungkin Bapak Ibu ada usul? Apa cukup? Cukup ya. Kesepakatan kita hari ini di kegiatan diseminasi ini. Ini materi kita Bapak Ibu ya. Jadi setiap kita sebagai seorang guru itu kita harus mempunyai kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan konsep-konsep dari inti dari budaya positif itu sendiri ada 6. Disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, perilaku, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Jadi disiplin positif itu merupakan suatu cara ya, penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi coba kita akan membuat satu ilustrasi ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu genggamkan, kepalkan tangan Bapak Ibu ya. Kemudian bayangkan apa yang ada dalam tangan Bapak Ibu ini
adalah sesuatu yang Bapak Ibu anggap penting, berharga, dan itu sekuat tenaga itu harus kita pertahankan, sekuat jiwa kita harus kita pertahankan dan jangan sampai lepas. Kemudian bayangkan dalam genggaman kita ini ada teman atau saudara kita ataupun orang-orang di sekitar kita ingin membuka apa yang ada dalam genggaman kita. Sekuat tenaga teman kita akan bisa jadi memarahi, memenuhi kita, bisa jadi menggelitik, mengintimidasi kita, atau bahkan menggoda kita, membujuk kita, memberikan uang yang mungkin itu menggiurkan bagi kita agar kita bisa membuka kepalan tangan kita. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah kepalan itu tadi akan Bapak Ibu buka? Atau Bapak Ibu pertahankan? Apa yang menjadi alasan bahwa kepalan tangan kita itu akan kita buka? Ataupun kalau kita mempertahankan kepalan tangan kita itu, apa yang menjadi alasan mempertahankan kepalan tangan kita, genggaman kita? Dan dalam kegiatan ini sebenarnya yang menjadi kontrol diri kita itu siapa? Ya, diri kita sendiri. Yang menjadi kontrol dalam diri kita itu diri kita sendiri. Anak kita. Jadi semua itu tergantung pada kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser ya. Jadi ada beberapa miskonsepsi dalam makna kontrol itu sendiri. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya murid itu tidak bisa kontrol Bapak Ibu. Untuk melakukan suatu tindakan itu mereka tidak bisa kita kontrol. Kalaupun pada saat tertentu kita bisa mengontrol anak-anak kita untuk melakukan sesuatu yang mungkin kita pinta atau kita inginkan, mereka mungkin akan melakukan. Tapi pada saat itu karena mereka mengizinkan dirinya kontrol. Dan suatu saat ketika, dan itulah yang menjadi kebutuhan dasar anak-anak kita, mereka melakukan menuruti atau mengikuti apa yang kita pinta, karena pada saat itu kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid kita, ya hal itu, mereka mengikuti apa yang kita mau. Jadi bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Ini yang kedua, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif, bujukan. Kadang kita merayu anak kita untuk belajar tidak peringkat. Hal itu bentuk kontrol kita. Pada saat itu murid mengulangi dari perilaku tertentu dan mengikuti apa yang kita minta. Itu adalah sebuah usaha. Dalam jangka waktu tertentu bisa jadi murid akan menyadari bahwa dia itu dikontrol dan mencoba menolak bujukan atau murid tersebut jadi tergantung dari pendapat guru itu sendiri. Ilusi yang ketiga yaitu kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Sebenarnya itu ilusi, membuat orang bersalah. Kadang kita membuat anak itu merasa bersalah. Contohnya gini, ya Allah nak, kok kamu terlambat terus toh? Kamu senang ya ibu dimarah bapak kepala sekolah? Saat itu anak merasa, loh, berarti saya dia merasa bersalah, membuat gurunya dimarah kepala sekolah. Saat itu apa yang terjadi? Anak itu mengidentifikasi ini dan dia secara halus menanamkan bahwa dirinya itu telah bersalah. Jadi pikiran negatif yang ada dalam diri anak. Dan walaupun terkadang suara kita datar, bahkan halus kita sampaikan, tapi pada dasarnya pesan negatiflah itu yang ditangkap oleh anak-anak kita.
Berikutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga merupakan sebuah ilusi, ya. Jadi banyak orang dewasa itu karena kita merasa sudah dewasa, ya. Jadi kita merasa benar. Anak-anak kita memiliki saya bertanggung jawab, anak-anak kita harus nurut dengan kita, gitu ya. Jadi apapun yang dilakukan itu harus diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, ini yang mendasari kita kadang kita berbuat dengan anak-anak kita, karena mungkin bisa jadi kita ingin perilaku kita sebagai guru itu baik, dinilai baik oleh anak-anak kita, maka anak harus nurut dengan kita. Seperti kadang kita, ya. Jadi pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi ternyata hal tersebut dampaknya itu bisa membuat anak malah memiliki rasa permusuhan dengan kita. Ya, jadi bagaimana kita bisa merubah paradigma stimulus respon, ya, kepada teori kontrol. Stephen R. Covey menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap kita, perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini pandangan tentang dunia menurut stimulus respon teori kontrol, ya. Jadi kalau menurut stimulus respon, realitanya kebutuhan semua manusia itu sama, tapi menurut teori kontrol berbeda. Kemudian semua orang itu melihat sesuatu itu sama, sedangkan menurut teori kontrol berbeda. Setiap orang itu memiliki gambaran atau pandangan atau pendapat yang berbeda. Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sama, anak kita juga kadang kita menganggap lupa, mereka itu masih anak-anak. Kita berpikir mereka itu harus seperti kita kadang-kadang, ya. Dan kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ada rasa lebih bijaksana, ya. Kita memahami bahwa orang itu punya pandangan berbeda-beda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut respon stimulus atau stimulus respon, ya. Sedangkan menurut teori kontrol, kalau orang melakukan sebuah kesalahan atau sebuah hal buruk, itu ada alasan, ada tujuan kenapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Dan menurut teori kontrol, yang kita adalah kita sendiri. Saat menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan. Jadi ada kesepakatan itu diberikan kesepakatan bersama. Kemudian model berpikir masalah, sedangkan di teori itu model berpikirnya menang. Makna kata disiplin ini ada tulisan dari Ki Hajar. Jadi ketika kita mendengar kata disiplin, yang terbayang dalam benak kita itu misalnya peraturan, patuh pada peraturan. Itu yang mungkin biasanya tergambar dalam diri kita. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman, justru itu adalah satu jalan terakhir, dan kalaupun hukuman itu tidak perlu kita berikan, ya tidak kita berikan. Dalam budaya positif, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, karena kadang ada peraturan yang membuat orang itu tidak nyaman, tapi dia harus
patuh, mematuhinya. Jadi ketika dia melakukan sesuatu yang itu ini dorongannya itu adalah ya karena dia menghindari rasa tidak nyamannya tadi. Misal ketika kita berangkat sekolah tepat waktu, kadang dorongan kita itu, alasan kita, kebutuhan kita karena menghindari rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman misalnya apa? Ditegur kepala sekolah misalnya, atau nggak enak dengan anak-anak. Nanti ditegur anak-anak kan secara langsung sebenarnya itu membuat kita nyaman. Karena berangkat pagi itu untuk menghindari hal-hal seperti itu. Bahwa ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita. Jadi dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri itu berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka itu pada nilai-nilai kebajikan. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara ya menyatakan bahwa pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertib pelakunya dari segala hak dan kewajibannya. Jadi ketika kita melakukan disiplin dalam diri kita, itu ada nilai-nilai kebajikan yang menjadi dasar dari kita melakukan disiplin itu sendiri. Ini nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu yang mendasari perilaku disiplin positif itu sendiri ya dari profil pelajar Pancasila. Insya Allah Bapak Ibu sudah paham semua. Kemudian dari Primary Yes Program PYP ya ada sikap murid itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini dari 9 pilar karakter ya. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Nah, ini selanjutnya bisa Bapak Ibu baca ya. Ini yang petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ketika kita bersama anak-anak kita juga seperti itu. Anak-anak kita itu kita menginginkan motivasi ketika mereka melakukan kebaikan-kebaikan dalam kegiatan kita di sekolah, minimal di sekolah, itu dasarnya adalah nilai-nilai kebajikan ini. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang dianggap baik dan itu tidak memandang suku, ras, agama. Memang nilai-nilai yang menjadi kebajikan bersama. Kemudian ini nilai-nilai kebajikan dari petunjuk hidup. Kemudian the 7 essential virtues ya, building moral intelligence. Itu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Jadi itu tadi ya, disiplin positif itu cara bagaimana kita menerapkan disiplin
agar anak-anak didik kita itu memiliki rasa tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri untuk berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi motivasi yang kita harapkan dalam anak didik kita itu adalah motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari dalam dirinya, bukan motivasi yang datang dari luar. Anak datang tepat waktu karena mereka biar tidak dimarah ibu gurunya, bukan itu. Atau anak mengerjakan tugas biar tidak dimarah ibu gurunya, bukan itu yang kita harapkan. Tapi ketika mereka melakukan tugas, melaksanakan tugas yang kita berikan, itu pada dasarnya adalah agar motivasi tanggung jawab yang ada dalam diri anak itulah yang nantinya kita harapkan. Nih, saya tutup dengan pantun. Pergi berlayar ke Samudra Hindia, perahu hidup dayung jangan. Mari membuka diri, belajar bersama budaya positif di lupa jangan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, demikian materi budaya positif Bapak Ibu dari saya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Diana Vitasari tentang motivasi perilaku manusia dan keyakinan kelas. Kepada Ibu Diana Vitasari kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Kalau saya bilang selamat pagi Bapak Ibu, selamat siang Bapak Ibu, tolong jawab dengan siang tetap semangat, oke? Selamat siang Bapak Ibu, siang tetap semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita masih semangat ya untuk belajar bersama di ruang kelas ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang motivasi perilaku manusia, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sebelumnya akan saya tanyakan kepada Bapak Ibu di sini pernah nggak melakukan sesuatu hal, tetapi Bapak Ibu melakukannya karena takut dimarahi? Pernah? Ada yang pernah? Pernah semua kita di sini ya. Ya, contohnya kita berangkat sekolah tidak tepat waktu karena takut dimarah atasan. Seperti itu ya. Pasti kita pernah ya melakukannya. Oke, terus saya akan tanyakan kembali. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan sesuatu hal karena ingin dipuji atau ingin mendapatkan hadiah? Coba, pernah nggak? Pernah? Pernah ya. Oke, iya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku manusia atau motivasi perilaku manusia yang sudah saya berikan contoh itu tadi. Nah, di sini motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tadi yang saya berikan contoh pertama. Motivasi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi paling rendah. Ya, karena di sini dia melakukan sesuatu hal karena dia takut akan hukuman. Jadi ini adalah motivasi paling rendah. Nah, biasanya orang yang punya motivasi ini dalam dirinya akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukannya? Jadi kalau saya nggak berangkat disiplin, apa yang akan saya dapatkan nantinya? Hukuman apa yang akan saya dapatkan? Seperti itu. Motivasi yang kedua yakni untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Motivasi ini satu tingkat dari motivasi yang pertama.
Dia melakukan sesuatu hal karena ia ingin mendapatkan pujian atau hadiah. Orang yang mempunyai motivasi ini dalam dirinya akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi, saya apabila mendapatkan ini, apa yang saya akan dapatkan? Hadiah apa yang akan saya terima? Pujian apa yang akan saya dapatkan? Seperti itu. Dan motivasi manusia yang ketiga yakni untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi yang terbaik di antara ketiga ini. Karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan, mereka harus menghargai diri sendiri. Dia harus menghargai diri dia sendiri. Akan menjadi apa? Akan dibawa kemana diri kita ini? Nah, untuk yang ini, untuk motivasi yang ketiga ini, biasanya dalam diri mereka akan bertanya, apa akan menjadi seperti apakah saya nanti? Nah, itu ya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia ada 3. 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya saya akan membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ketiga ini memiliki perbedaan Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hukuman terlebih dahulu. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan mereka terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hukuman ini bersifat satu arah. Mengapa satu arah? Karena guru yang memberikan dan anak yang menerima hukuman. Dan di sini secara tiba-tiba, biasanya kalau guru marah memberi hukuman, langsung diberikan hukuman begitu saja, entah itu dari perkataan atau perbuatan. Kalau dari perkataan biasanya dia dengan menggunakan kata-kata yang keras, nada yang kasar ya. Dengan perbuatan biasanya ya, ada juga ya mungkin zaman dahulu itu guru masih melakukan hukuman melalui perbuatan, memukul, mencubit, menjewer. Nah, seperti itu. Nah, di situ kan hanya satu arah, tidak ada timbal balik. Hanya guru yang memberikan dan murid yang menerimanya hukuman. Nah, selanjutnya tentang konsekuensi. Nah, konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya dan sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kalau konsekuensi ini biasanya kita akan bicarakan dengan murid ya. Contoh, apabila tidak mengerjakan PR anak-anak harus apa? Kan? Atau piket dalam sehari itu. Kalau memang setuju maka diterapkan itu konsekuensinya. Jadi anak apabila tidak mengerjakan PR maka mereka akan melakukan piket kelas. Seperti itu. Selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini restitusi ini adalah tindakan yang paling tepat karena dia memperbaiki kondisi siswa agar siswa itu tersebut bisa percaya akan dirinya dan dia dapat menyelesaikan masalahnya mereka sendiri tanpa adanya dorongan atau faktor eksternal. Restitusi ini adalah faktor yang internal dari dalam diri anak sendiri. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ada 7 pertanyaan tentang hukuman atau konsekuensi. Coba kita baca bersama. Ada 7 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena
karena terlambat ke sekolah. Coba Bapak Ibu di sini termasuk hukuman atau konsekuensi. Bisa menjawab? Itu ada nomor 1, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, iya. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Betul sekali, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Iya, hukuman karena itu tidak ada kesepakatan sebelumnya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, tepat sekali. 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, betul. Nomor 6, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, betul. Karena dia tidak boleh memakai sepatu seharian, itu dapat menyakiti anak ya. 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman? Konsekuensi. Mengapa konsekuensi? Karena dia adalah pelajaran PJOK, kemungkinan teman-teman yang lain itu sudah mengelilingi lapangan terlebih dahulu. Dia telat, jadi dia mengelilingi lapangan sendiri, gitu ya. Yang terakhir itu. Jadi bisa membedakan hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang keyakinan sekolah atau kelas. Saya yakin Bapak Ibu sebagian sudah menerapkan keyakinan di kelas, namun di sini saya akan mengulas kembali tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan kesepakatan antara guru dan murid. Jadi, dalam pembuatan keyakinan kelas, seharusnya Bapak Ibu tidak membuat dengan sepihak atau membuat sendiri, tetapi harus melibatkan siswa. Karena namanya kesepakatan atau keyakinan, ini kan harus adanya dua pihak yang menyetujui. Nah, di sini dengan keyakinan kelas, nah kita bisa menentukan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kelas. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak ya, dibandingkan peraturan yang lebih rinci dan lebih panjang. Biasanya kalau peraturan kan panjang ya kalimatnya, cuman kalau keyakinan kelas cukup dengan kalimat yang abstrak, singkat saja. Nah, biasanya juga keyakinan kelas ini sesuatu hal yang dapat dilakukan di dalam kelas. Keyakinan kelas juga harus menggunakan kata-kata yang singkat agar anak itu mudah mengingat dan mudah memahaminya. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Itu tadi ya. Nah, itu contoh keyakinan kelas. Ada saling menghormati dan menghargai. Itu kata-kata yang universal ya. Tanggung jawab, budayakan 5S, menjaga kebersihan, menjaga keamanan dan menolong teman. Nah, kita akan mencoba belajar tentang prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, prosedur yang pertama yakni kita mempersilahkan murid-murid untuk mengutarakan atau mengungkapkan pendapatnya yang tentang peraturan yang harus disepakati di kelas. Jadi, kita bisa melibatkan anak ya di kelas untuk dapat mereka itu menyampaikan apa yang harus disepakati di dalam kelas tersebut.
Kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar. Nah, ini biasanya kita menyuruh anak ya untuk bisa mengungkapkan pendapatnya untuk apa yang harus disepakati ditulis dalam kertas. Bisa saja kita siapkan kertas besar, lalu kita bagikan anak itu kertas tempel itu, lalu mereka menuliskan pendapatnya, kita tempelkan, kita satukan mana yang kira-kira sama peraturan, kita tempelkan ya. Lalu yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Di sini kita kan sudah menuliskan pendapat-pendapat siswa di depan, kita kumpulkan. Lalu selanjutnya kita tinjau ulang keyakinan kelas bersama-sama. Jadi antara guru dan murid meninjau kembali apa yang sudah ditulis oleh anak-anak. Mungkin kita bisa koreksi katanya atau kita kumpulkan pendapat yang sama. Yang kelima, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas melanjutkan dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas ini harus kita setujui. Tidak boleh ada yang merasa keberatan antara guru dan murid. Lalu kita buat tanda tangan guru dan juga murid bahwasanya sepakatan kelas itu sudah kita setujui. Selanjutnya prosedur yang terakhir yakni keyakinan kelas bisa dicetak semenarik mungkin yang bisa dilihat oleh anak dan ditempel di tempat yang memang mudah untuk dilihat. Itu ya Bapak Ibu. Nah, cukup sekian materi yang akan saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Retno Susilowati. Kepadanya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik Bapak Ibu, hari ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi tentang kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol restitusi. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu, di kelas biasanya kita mendapatkan beberapa siswa yang kadang-kadang membuat masalah. Ada saja, baik di kelas yang masih rendah ataupun di kelas tinggi. Ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, apa saja kebutuhan dasar yang dimiliki manusia? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 macam. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi kalau misalnya murid kita melakukan pelanggaran, itu berarti dia gagal memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasar manusia ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat studi kasus berikut ini. Kasusnya adalah Ibu Mirta, ya, Ibu Mirta, wali kelas 1 SD Negeri 3 Waiserdang, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Nah, beberapa anak kelas 1 ini datang kepada Ibu Mirta, kemudian melaporkan bahwa Doni itu seringkali meminta dengan paksa makan siang dari teman-temannya. Kemudian, jika Anda menghadapi situasi seperti
Bu Mirta, apa yang dilakukan? Apa kira-kira alasan Doni melakukan hal itu? Jadi ada kemungkinan 5 kebutuhan dasar yang Doni tidak terpenuhi sehingga dia mengambil paksa makanan dari teman yang lain. Kira-kira Doni kebutuhannya apa ya yang tidak terpenuhi sehingga dia mengambil secara paksa makanan milik temannya? Lapar. Berarti dia butuh makan. Berarti kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan hidupnya yang tidak terpenuhi yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena kalau dia tidak makan, dia tidak akan bertahan hidup. Dari rumah tidak membawa bekal, sehingga dia meminta bekal teman yang lain. Apalagi kira-kira kemungkinan yang lain? Pengen makanan yang dibawa temennya. Tiap hari Doni dibawakan bekal hanya mie misalnya, atau makanan cepat saji yang lain-lain karena ibunya tidak sempat membawakan makanan. Sedangkan melihat teman yang lain, oh itu ada sayur kangkung, yang di sana ada bacem tempe, jadi pengen makanan yang lain. Sehingga Doni mengambil makanannya, makanan temannya. Nah, kira-kira kebutuhan hidup yang mana yang tidak terpenuhi kalau alasan Doni mengambil karena kepengen makanan temannya? Kesenangan belum masuk ke dalam kesenangan. Kebebasan. Nah ini, dia bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, sehingga Doni itu meminta punya temannya yang lain. Jadi Doni gagal memenuhi kebutuhan dasarnya berupa kebebasan. Kemudian kalau misalnya ditanya lagi, Doni menjawab dia senang kalau temannya memperhatikan dia. Kalau biasanya apalagi anak kelas 1, Bu, Doni ngambil makanan saya, lapor ke kantor atau di rumah seperti itu. Kemudian gurunya lapor ke orang tuanya Doni, sehingga Doni itu merasa diperhatikan. Berarti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Doni adalah perhatian dan kasih sayang, seperti itu. Nah, kalau jawaban Doni adalah dia senang kalau temannya itu takut sama dia, takut pada Doni, sehingga dia memaksa teman untuk berikan pada saya, kalau enggak awas, seperti itu. Jadi dia berusaha menjadi seperti pemimpin dari semuanya. Berarti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi adalah penguasaan atau kekuasaan. Selanjutnya kebutuhan dasar yang lain, apabila Doni menjawab, saya iseng aja kok Bu, saya senang kalau lihat teman-teman saya itu marah atau nangis dan lain sebagainya. Berarti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi adalah kebutuhan dasar kesenangan, seperti itu. Jadi sebagai seorang pendidik, seyogianya kita tahu apa alasan murid kita melakukan pelanggaran terhadap aturan. Jadi sebenarnya siswa tersebut sedang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yang 5 tadi. Ada kebutuhan bertahan hidup, rasa cinta dan kasih sayang, penguasaan, kemudian kesenangan dan kebebasan. Seperti itu. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Nah, apabila ada siswa yang melakukan kesalahan, kita sebagai pendidik punya tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dilakukan murid kita. Apalagi seorang murid itu masih membutuhkan orang dewasa sebagai penuntun. Jadi, sebagai seorang guru, kita punya beberapa posisi kontrol yang bisa mendisiplinkan siswa dengan cara yang paling baik. Baik, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kemudian, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan yang paling baik di antara ke-5 posisi tersebut adalah guru sebagai manajer.
Oke, kita lihat kasusnya. Saat kita guru kemudian berperan sebagai penghukum, kita akan melakukan peran yang seperti ini. Biasanya kita atau guru itu bisa jadi melakukan hukuman fisik, apalagi zaman dulu. Kalau sekarang kita sudah tidak diperkenankan lagi untuk melakukan hukuman fisik. Zaman dulu guru itu bisa melakukan hukuman fisik, bisa saja menjewer atau menyuruh muridnya berdiri di depan sampai pembelajaran selesai, atau lari keliling lapangan, push up dan lain sebagainya. Nah, saat seorang guru itu berperan sebagai penghukum, biasanya dia akan menggunakan bahasa yang keras, sambil matanya melotot, nunjuk-nunjuk ya, dengan kalimat-kalimat yang keras. Patuhi aturan saya atau awas kamu ya, seperti itu kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh seorang penghukum. Kemudian hukuman-hukuman yang diberikan seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Dian itu sebenarnya tidak ada dalam kesepakatan. Jadi hukumannya itu bersifat tiba-tiba gitu. Anak terlambat, keliling dulu lapangan 10 kali misalnya. Nah, itu sebagai seorang penghukum tidak akan menerima alasan apapun dari muridnya. Begitu murid melakukan kesalahan, maka guru tersebut akan menghukum siswa tersebut walaupun tidak ada kesepakatannya. Posisi yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, yang ini biasa dilakukan untuk memberikan rasa tidak enak hati dari siswanya, dari muridnya. Gurunya tidak membentak-bentak, malah kadang menggunakan bahasa yang halus. Jadi menciptakan keheningan supaya siswa yang tadi melakukan kesalahan itu merasa sangat bersalah. Gimana sih nak, kamu gak kasihan toh sama bu guru, nanti bu guru yang dimarah kepala sekolah dan lain sebagainya. Jadi dengan tidak menggunakan kata keras pun kita dapat membuat siswa merasa tidak enak hati. Kemudian murid itu akan biasanya menyimpan rasa sesalnya itu, tapi kemudian sewaktu-waktu dia bisa saja meledak rasa marahnya. Tuh. Selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini ada sisi positif, ada sisi negatifnya jika seorang guru berperan sebagai teman. Sebagai teman, guru tidak marah-marah, malah kadang-kadang terkesan cengengesan. Kemudian mencarikan alasan supaya siswa tersebut tidak terlihat bersalah. Itu apabila guru mengambil posisi kontrol sebagai teman. Contoh kalimatnya, ayo bantulah demi bapak, bantu ya. Atau kamu ingat nggak bantuan bapak yang kemarin? Sekarang tolong ya bantu bapak atau bantu ibu untuk melakukan ini. Kemudian ya udah kali ini nggak apa-apa, besok jangan diulang lagi ya. Nah, sambil senyum-senyum, cengengesan seperti itu apabila guru mengambil posisi kontrol sebagai teman. Positifnya, guru tersebut akan menjadi lebih dekat dengan siswanya. Negatifnya, anak akan bergantung kepada gurunya. Jadi suatu saat gurunya tidak membantu, ada rasa kecewa dari anak tersebut. Kok Pak Guru, Bu Guru nggak bantu saya ya? Gitu. Padahal saya sudah bantu Bu Guru begini begitu. Gitu. Jadi ada rasa sesalnya. Kemudian ada posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, ini kalau sebagai pemantau, biasanya guru akan selalu mengingatkan dengan peraturan-peraturan. Saat siswa tidak patuh terhadap aturan tersebut, maka guru akan mengingatkan dengan aturan yang sudah ada. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Tuh. Apa yang kita sepakati bersama? Sekarang jam berapa? Kamu terlambat. Tuh. Jadi selalu mengaitkan segala sesuatunya dengan peraturan yang sudah dibuat. Tuh posisi kontrol guru sebagai pemantau. Kemudian untuk posisi kontrol yang terakhir sebagai manajer.
Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, posisi kontrol sebagai manajer adalah posisi kontrol yang paling baik dilakukan oleh guru, di mana dalam posisi ini guru tidak memberikan hukuman fisik maupun verbal, tetapi guru lebih bisa bersama-sama dengan siswa berdiskusi untuk mencari jalan keluarnya. Bagaimana supaya siswa tersebut tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Contoh misalnya ada seorang siswa yang terlambat. Nah, nada suara guru sebagai seorang manajer itu tulus, tidak keras, tidak terlalu lemah, tetapi bahasa tubuhnya juga tidak kaku. Misalnya, Andi, kamu tahu nggak ini sekarang jam berapa? Tahu Pak, jam 7. Jadi kamu terlambat. Kira-kira gimana kita akan menyelesaikan masalah ini? Jadi kita melemparkan kepada siswa apakah solusi yang akan dia berikan untuk bisa membenahi lagi kesalahannya yang telah diperbuat supaya anak tersebut tidak terlambat lagi. Seperti itu. Kemudian dengan posisi manajer, guru tidak menunjukkan jalan keluar, tetapi siswa yang berpikir, kemudian siswa yang akan menerangkan hal yang akan dilanjutkan selanjutnya untuk bisa memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Baik Bapak Ibu, itu tadi 2 materi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya, materi berikutnya adalah segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Nursanti. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi sudah disampaikan, yaitu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Terus selanjutnya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir ini segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini yaitu restitusi adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagian dari budaya positif di sekolah. Seperti yang sudah disampaikan penyampaian materi yang sudah, yaitu terdapat posisi kontrol restitusi dan juga restitusi atau sebagai materi kebutuhan dasar manusia. Segitiga restitusi di sini yaitu sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada tahap ini bertujuan untuk menjaga agar siswa tidak merasa terancam atau dipermalukan. Fokusnya adalah memastikan bahwa siswa merasa aman secara emosional dan diperlakukan dengan hormat, sehingga mereka lebih terbuka untuk berbicara dan berpikir tentang perilaku mereka. Nah, misalnya yang kita lakukan seperti kasus-kasus sebelumnya atau pernah ditemukan yaitu siswa datang terlambat. Di sini kita tidak bisa menegur di depan teman-temannya karena akan membuat siswa tersebut merasa malu, jadi merasa tidak nyaman. Tetapi kita bisa memanggilnya ke ruangan, kemudian kita tanya alasan atau kenapa anak tersebut datang terlambat, sehingga tidak di depan siswa yang lain, tidak di depan teman-temannya, sehingga anak tersebut tidak merasa malu. Yang berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini fokusnya adalah anak-anak tersebut memahami bahwa tindakan mereka tidak sesuai dengan nilai atau aturan yang ada. Ini bukan tentang menghukum, tetapi
lebih tentang membantu siswa melihat dampak dari tindakan mereka. Artinya kita mengetahui dulu apa alasan anak tersebut, kemudian mereka atau dengan datang terlambat itu sudah melanggar atau melanggar kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Itu apa sih? Kemudian dari tindakan mereka tersebut dampaknya apa? Misalnya datang terlambat lebih dari 30 menit, dampaknya seperti apa? Anak tersebut akan tertinggal pelajaran sama temennya, gitu ya. Atau mungkin karena anak itu sering terlambat, dia akan memberikan dampak yang kurang baik juga terhadap temannya. Misalnya, jadi temennya ikut-ikutan lah berangkat siang aja, orang yang ini aja nggak apa-apa misalnya. Tetapi jadi dari tindakan memvalidasi tindakan yang salah berarti anak tersebut telah melanggar kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama, baik dari siswanya, gurunya, atau keluarga atau warga yang ada di kelas tersebut. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Tahap ini bertujuan untuk menggali keyakinan atau nilai-nilai yang dimiliki siswa yang dapat memotivasi mereka untuk memperbaiki situasi dan mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Pada tahap ini kita menanyakan tentang tanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut. Misalnya, kedepannya anak itu akan berbuat apa untuk memperbaiki atau apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki situasi yang sudah sehingga menyebabkan anak tersebut datang terlambat. Misalnya, kita sebagai guru tidak menyuruh atau tidak memerintah, tetapi kita hanya menggiring anak tersebut untuk memperbaiki situasi yang sudah dilakukan. Misalnya dia akan lebih bangunnya lebih pagi dengan cara kalau misalnya tidurnya kemalaman, dia akan lebih sore atau lebih tidak terlalu larut tidurnya sehingga tidak kesiangan bangunnya, kemudian berangkat sekolahnya tidak terlambat. Tujuan dari institusi ini yaitu membantu murid menjadi pribadi yang lebih kuat dengan belajar dari kesalahan. Jadi dari kesalahan yang telah dibuat bukan berarti anak tersebut terus merasa tidak enak, tetapi mereka belajar dari kesalahan untuk memperbaiki yang agar lebih baik ke depannya. Selanjutnya yaitu mengembangkan disiplin positif berbasis nilai kebajikan. Seperti yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya yaitu Ibu Heria tentang nilai kebajikan. Nilai-nilai tersebut akan muncul dari diri pribadi anak itu sendiri. Hanya kita mengarahkan ke yang lebih baik lagi. Tersebut akan muncul dari diri pribadi anak itu sendiri. Hanya kita mengarahkan ke yang lebih baik lagi. Selanjutnya, mendorong murid untuk bertanggung jawab atas perilaku dan pilihan mereka. Materi ini sudah disampaikan oleh Ibu Dian tadi ya, bagaimana perilaku anak-anak setelah bertanggung jawab dari perilaku yang telah diperbuatnya. Selanjutnya, karakteristik restitusi. Yang pertama yaitu belajar dari kesalahan. Tidak hanya berfokus pada atau menuntut kesalahan, tetapi memahami dan mengubah perilaku. Yang kedua, memperbaiki hubungan, yaitu menekankan pada pemulihan hubungan antara murid dan orang yang
kesalahannya. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Restitusi bersifat sukarela. Murid diberi kebebasan untuk memilih menyelesaikan masalah mereka sendiri. Selanjutnya yang keempat yaitu evaluasi diri. Melibatkan refleksi internal, murid merenungkan dampak tindakan mereka dan bagaimana mereka ingin berkembang. Yang kelima, mengenali kebutuhan dasar. Murid memahami kebutuhan dasar di balik perilaku mereka seperti rasa cinta, kebebasan, atau rasa aman. Yang keenam yaitu fokus pada solusi dan karakter. Mendorong murid untuk mencari solusi dan menguatkan karakter, bukan sekedar menyelesaikan masalah. Jadi pada intinya murid itu di sini murid tidak dituntut untuk melakukan hukuman, tetapi murid didorong untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan menguatkan karakter, bukan sekedar hanya menyelesaikan masalah, tetapi mereka akan lebih memperdalam lagi karakter yang ada, tentunya yang baik agar lebih baik lagi ke depannya. Hasil dari harapannya atau hasil dari restitusi yaitu murid lebih memahami diri sendiri dan menjadi lebih baik dalam membuat keputusan di masa depan. Dan yang terakhir, hubungan yang lebih kuat dengan kelompok dan gurunya. Untuk materi restitusi hanya demikian dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Eria. Waktu dan tempat, persilakan. Terima kasih kepada Ibu Tri Nursanti, Ibu Retno Susilawati, dan Ibu Dian Novitasari yang sudah menyampaikan materinya dari awal sampai akhir. Mari kita lanjut ke sesi berikutnya, itu sesi tanya jawab. Mungkin dari pemaparan materi yang sudah disampaikan tadi ada unek-unek yang ingin disampaikan tentang disiplin positif itu sendiri. Kami persilahkan. Oh boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau bertanya ya Bu. Sebutkan nama dan kelasnya, Bu. Saya Ibu Mirta Ardiani, kelas 1. Saya mau bertanya Bu, dari tadi hasil pemaparan tadi, boleh atau tidak Bu kita memberikan hukuman yang dapat mendisiplinkan anak? Itu aja Bu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mirta dari guru kelas 1. Pertanyaannya, bolehkah kita mendisiplinkan anak dengan memberikan hukuman? Intinya seperti itu ya Ibu ya. Boleh atau tidak hukuman? Untuk hal ini akan dijawab oleh Ibu Dian Novitasari. Kepada Ibu Dian Novitasari, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Mirta. Boleh tidak kita itu mendisiplinkan anak melalui hukuman?
Nah, kita di sini tadi sudah belajar tentang disiplin positif yang Bapak Ibu sudah dengarkan tadi pemaparan dari kami. Jadi hukuman itu adalah alternatif paling akhir, karena kalau masih bisa elakkan. Karena hukuman itu tidak baik untuk kita lakukan kepada siswa. Hukuman itu dampaknya banyak sekali Bapak Ibu. Salah satunya anak dapat trauma dengan adanya hukuman. Bisa saja anak itu nanti jadi tidak mau sekolah lagi, tidak mau bertemu dengan guru itu lagi, tidak mau belajar dengan guru itu. Kan bahaya. Jadi bisa putus sekolah. Itu ada alternatif terakhir. Nah, alternatif yang paling baik adalah kita tadi sudah belajar tentang segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ada 3 tahap Bapak Ibu. Tadi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan ya. Jadi dari tiga restitusi itu adalah yang terbaik yang harus kita lakukan. Jadi kita tanyakan kepada anak. Kalau anak sudah melanggar sesuatu peraturan atau keyakinan kelas, kita tanyakan dulu, kenapa anak itu melakukannya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Susi, kita itu manusia memiliki 5 kebutuhan. Begitu juga dengan anak-anak kita. Anak-anak itu memiliki kebutuhan. Dia pasti punya alasan mengapa dia lakukan itu. Salah satunya ada merasa kesenangan, ingin disayang, ingin diterima. Nah itu kita akan tanyakan dulu, jangan langsung main hukum. Itu akan berdampak sangat buruk kepada anak peserta didik kita ya Bapak Ibu. Mungkin kalau memangnya tadi, kalau kepepet tuh udah nggak bisa lagi dengan ditangani bagaimana-mana, itu adalah alternatif paling akhir untuk hukuman itu. Ya Bapak Ibu, kita belajar tentang segitiga restitusi. Coba Bapak Ibu terapkan dulu segitiga restitusi itu di kelas apabila ada siswa yang melanggar peraturan atau melanggar keyakinan kelas. Itu ya Bapak Ibu. Bagaimana Bu Mirta dengan jawaban saya? Puas ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dian atas jawabannya. Jadi kalau kita melihat dari 5 posisi kontrol itu, posisi yang paling ideal kita sebagai seorang guru adalah sebagai manajer. Jadi ketika menjadi seorang penghukum, tadi sudah dijelaskan ya, dampaknya itu jangka panjang. Dampak yang terutama itu akan membekas dalam alam bawah sadar anak didik kita, dan bisa menjadi mereka benci, atau akhirnya mereka itu dendam. Pada akhirnya bisa memiliki rasa dendam dengan gurunya. Baik. Pertanyaan kedua, silakan. Sebutkan nama dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oli Puspitasari, guru mata pelajaran bahasa Inggris. Izin bertanya ya Ibu, terkait segitiga restitusi. Mengapa penting bagi guru untuk menggunakan segitiga restitusi daripada hanya memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar aturan? Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Oni Puspitasari atas pertanyaannya tentang segitiga restitusi. Dalam hal ini akan dijawab oleh Ibu Tri Nursanti. Baik, terima kasih atas pertanyaannya tadi Ibu Oni ya. Pertanyaan tadi, mengapa guru harus menggunakan segitiga restitusi? Mengapa guru harus menggunakan segitiga restitusi? Karena dengan menggunakan segitiga restitusi, restitusi itu tidak berfokus kepada hukuman, ya, tetapi bagaimana cara penyelesaian dari masalah tersebut.
Selain itu, hukuman akan dilakukan itu terkadang kita berikan ke anak-anak itu tidak merubah perilaku. Kalau kita memberikan hukuman, misalnya karena anak tersebut melakukan kesalahan, kemudian kita hukum, kemudian hukuman itu karena anak itu menganggap ringan hukumannya, ya sudahlah, besok akan mengulanginya lagi. Tetapi dengan menggunakan segitiga restitusi itu akan merubah anak menjadi karakter yang lebih baik dan belajar dari pengalaman yang sudah terjadi atau yang sudah dilakukan. Misalnya anak telah melakukan kesalahan, kita gali dulu masalah tersebut timbulnya dari apa, kemudian setelah itu solusinya seperti apa. Jadi anak dengan menggunakan segitiga restitusi tidak berfokus pada hukuman, tetapi dengan segitiga restitusi akan mengubah dan membuat anak tersebut belajar dari pengalaman yang sudah dilakukan menjadi lebih baik ke depannya. Seperti itu, Bu Ani. Bagaimana Ibu Ani? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Tri Nursanti. Bagaimana Ibu Ani atas jawabannya? Sudah cukup ya, terima kasih. Demikianlah kegiatan kita hari ini tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri 3 Wai Serdang oleh kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Provinsi Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung. Dan sebagai penutup ya, kita sebagai pendidik tentunya kita mempunyai seni untuk mengembangkan potensi manusia. Jadi ketika kita menerapkan konsep-konsep budaya positif di sekolah kita, insya Allah budaya positif di sekolah kita akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sebelum saya tutup, kita akan refleksi terlebih dahulu. Jadi selama kegiatan ini, apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dan bagaimana perasaan Bapak Ibu? Boleh saya meminta satu perwakilan untuk menyampaikan refleksinya? Bu Ani? Boleh maju Bu? Iya. Mohon izin ya Bu, setelah dari kegiatan ini yang saya dapatkan yaitu tentunya pembelajaran baru ya tentang disiplin positif, tentang segitiga restitusi, banyak hal baru yang kita dapatkan di sini. Tentu saja kami semua merasakan senang dengan pembelajaran hari ini. Terima kasih buat semua calon guru penggerak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya. Terima kasih Bu Ani atas refleksinya dari kegiatan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya simpulkan mudah-mudahan disiplin positif dapat lebih baik di sekolah kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu percaya dengan alasan Ibu.
Tapi Yohan tahu Yohan sudah melanggar peraturan dan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Lalu apa yang akan Yohan lakukan? Yohan akan mengerjakan kembali dan mengumpulnya kepada ibu. Ibu tunggu tugas dari Yohan dan ibu beri batas waktu pengumpulan. Dan apabila Yohan sampai batas waktu yang ibu berikan tidak mengumpulkan tugas, apa yang akan Yohan lakukan? Apabila saya melanggar kesepakatan, saya akan literasi di depan teman-teman tentang materi yang ibu sampaikan minggu lalu. Oke, segera kumpulkan, ibu tunggu tugasnya. Dan apabila nanti Yohan itu tidak mengumpulkan sampai batas waktu yang ibu berikan, maka Yohan harus bersedia mempresentasikan materi yang sudah ibu sampaikan. Jadi sekarang Yohan kembali ke kelas, lanjutkan belajar di kelas ya. Oke, terima kasih Bu. Ya.